Hai semuanya, kembali lagi di channel aku DN21. Dalam video ini aku ingin berbagi tips atau lebih tepatnya tutorial bagaimana caranya menghidupkan api menggunakan sistem bow drill. Nah, di mana sistem bow drill ini kan merupakan sistem yang sangat klasik yang digunakan pada zaman dahulu. Nah, intinya dalam konsep membuat api menggunakan sistem bow drill ini kita memerlukan dua buah alat. Yang pertama, kita memerlukan sebuah batang kayu yang lurus yang digunakan sebagai bor. Nah, kemudian kita menggunakan busur yang digunakan sebagai alat untuk memutar bor tersebut. Nah, alat-alatnya akan kita cari terlebih dahulu. Tapi sebelum itu, mari support channel ini dengan cara mengklik tombol subscribe-nya dan loncengnya juga. Karena channel ini nanti akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan outdoor dan tentunya laki banget. Nah, oke, langsung saja kita akan mencari bahan-bahannya. 1, 2, 3. Tara, bahan-bahannya sudah ada di hadapan kita. Oke, langsung saja. Oke, yang pertama itu kita mempunyai kayu. Ukurannya lumayan panjang, sekitar 40 cm. Dan dia sifatnya lentur dan bengkok. Oke, ini yang pertama. Kedua, kita menggunakan kayu kering. Ini tentunya kayu kering, tidak basah, yang lurus, sangat lurus. Ini digunakan sebagai bornya. Kemudian kita membutuhkan alat ini, kayu juga. Ini sebagai pasak di bagian bawah, di bagian pusat bornya. Nah, ini nanti dapat menghasilkan bara api. Selanjutnya kita membutuhkan kayu ini juga, kayu biasa yang tentunya kering. Ini digunakan sebagai pasak bagian atas, digunakan untuk mengontrol kayu atau untuk mengontrol bor terbuat dari kayu ini agar tidak kemana-mana. Kemudian kita menggunakan daun sebagai tempat bara api nanti berkumpul, dan juga daun ini sebagai untuk memperlicin atau mempermudah bor mutar. Tentunya kita juga menggunakan tali. Oke, langsung saja ke bagian stepnya. Pertama, kita akan membuat busurnya terlebih dahulu. Kemudian tali ini kita gunakan sebagai tali untuk busur. Kemudian di bagian atas ini kita lukai sedikit kayunya agar talinya ini tidak turun ke bawah. Oke, langsung saja. Sip, sudah di bagian atas. Kemudian di bagian bawah. Seperti ini. Nah, seperti ini. Langsung saja kita ikat. Yos, busurnya sudah jadi. Ini sengaja memang kita bikin longgar karena ini nanti ada fungsinya. Oke, selanjutnya di bagian bor yang terbuat dari kayu ini, di bagian pangkalnya di sini kita buat halus terlebih dahulu. Kita haluskan bagian permukaan atasnya agar nanti mudah untuk diputar. Bisa dilihat bagian atasnya. Kemudian di bagian sisi selanjutnya ini kita bikin runcing. Oke, sip, sudah jadi. Selanjutnya ini kayu yang digunakan sebagai pasak bagian atas. Di sini kita bikin, ini kan bulat, kita bikin datar terlebih dahulu di bagian tengahnya ya. Udah lumayan datar. Selanjutnya di bagian tengah ini, di bagian tengah di sini akan kita lubangi. Tidak usah besar-besar, kecil saja. Oke, begini. Nah, begini nanti cara kerjanya. Sip. Selanjutnya bagian pasak bagian bawah kita lubangi juga, tetapi dia ukurannya sebesar bor ini. Nah, sebesar ini. Oke, kita lubangi dulu. Sip, sudah cukup. Nah, selanjutnya adalah busur ini tadi dan juga bor atau drill yang terbuat dari kayu ini kita lilitkan seperti ini. Ini yang bagian bawah kita lilitkan dari dalam
lilitkan sekali saja. Di sini inilah fungsinya tali ini agak sedikit kendor. Dia sudah berada dalam lilitan. Nah, inilah yang dikatakan ini busur. Ini sebagai busur. Yang ini sebagai busur. Bow, busur kan artinya. Kemudian drillnya batang kayu ini. Nah, yang pastinya sebelum kita menghidupkan api menggunakan sistem bow drill ini, kita menyiapkan dulu bahan-bahan atau kayu bakar yang sifatnya mudah terbakar, seperti dedaunan atau kayu yang diserut atau kayu-kayu kecil atau ranting-ranting kecil. Bagian pasak di bagian bawah akan kita tempelkan seperti ini. Nah, jadi nanti kalau dia diputar akan menjadi seperti ini. Kita akan membuat celah di bagian sini berbentuk huruf V. Nah, sudah jadi. Ini yang bagian lubangnya. Nah, ini ada V-nya berbentuk huruf V. Bisa dilihat. Nah, ini nanti fungsinya sebagai tempat bara api itu keluar dan juga sebagai tempat oksigen masuk. Nah, kenapa? Karena salah satu unsur pembentuk api itu harus adanya oksigen. Maka jika ini semuanya tertutup, maka oksigen susah untuk masuk. Nah, jika ini terbuka, maka baranya akan keluar dari sini dan dia akan menyentuh oksigen. Nah, oksigen merupakan salah satu unsur pembentuk api sehingga dapat menimbulkan bara yang bagus. Oke, sip, kita mulai. Ini sudah mulai di bagian sekeliling bornya sudah terdapat abu-abu kecil. Nah, sudah mulai berasap dia. Ini artinya pemanasannya sudah terjadi hampir maksimal. Sudah dilihat sudah mulai turun bara-baranya di bagian huruf V tadi. Oke, kita harus cepat. Kita letakkan di sini.
Maka tindakan selanjutnya adalah kita letakkan kayu-kayu kecil di atasnya. Oke. Ini harus cepat karena apinya akan mudah mati. Jadi harus kita cepat. Harus cepat. Baik, apinya hidup. Mantap kan? Mantap. Wow, jatuh apinya. Kemampuan ataupun keahlian skill seperti ini sangat dibutuhkan kita, terutama oleh orang-orang yang suka berpetualang di alam terbuka atau di alam bebas. Skill ini merupakan bisa dikatakan sebagai skill survival. Jadi intinya pembekalan terhadap diri merupakan kunci kesuksesan petualanganmu. Intinya dengan persiapan yang matang, dengan persiapan yang akurat, dengan persiapan tubuh kita maupun pengetahuan kita, maka kita dapat melalui rintangan yang berada di alam itu dengan mudah atau mampu untuk menyelesaikannya. Oke, semoga video ini bermanfaat, dan tentunya jika ingin mencoba menghidupkan api menggunakan sistem bow drill, kalian atau teman-teman harus berlatih terlebih dahulu. Berlatih artinya tidak cukup hanya dengan sekali, 2 kali, 3 kali, dan dicari solusinya. Apakah dimanakah kesalahannya ataukah dimanakah titik klimaksnya, sehingga pada suatu ketika teman-teman sudah matang di bagian dalam, sehingga ketika terjun ke lapangan itu tinggal mudah untuk melakukan apa yang kalian ketahui. Contohnya menghidupkan api menggunakan sistem bow drill. Cukup panas apinya. Oke, sampai di sini video kita. Jangan lupa diklik tombol subscribe-nya dan plus icon loncengnya juga. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye.